Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi pada malam ini kami dari kelompok penyaji manajemen resiko akan menyampaikan tentang presentasi kelompok kami tentang resiko reputasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Irfan Saputra. Selanjutnya ada teman saya Helkia Yohana dan Maya Cherly Selvias. Jadi pertama kita akan membahas tentang pengertian risiko reputasi. Sebelum masuk ke risiko reputasinya, kita membahas dulu apa itu pengertian reputasi. Reputasi ini merupakan penilaian dari pandangan dan keyakinan stakeholder terhadap perusahaan tersebut. Reputasi ini turut bahkan memberi andil yang besar dalam memelihara dan menumbuhkan kelangsungan perusahaan. Risiko reputasi ini berkaitan dengan potensi hancurnya nama baik perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan mengelola kinerja dan komunikasi dengan pihak eksternal, khususnya mereka yang memiliki kepentingan dengan kinerja perusahaan. Jadi risiko reputasi ini adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Risiko ini timbul karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai perusahaan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi perusahaan yang kurang efektif. Risiko reputasi terjadi akibat kejadian yang merugikan reputasi perusahaan. Misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, keluhan nasabah atau hal-hal yang bisa menyebabkan risiko reputasi. Kelemahan pada tata kelola budaya perusahaan dan praktik bisnis juga bisa menjadi sumber risiko reputasi itu. Risiko reputasi dapat dibentuk dari beberapa atribut. Yang pertama tanggung jawab sosial, yang kedua daya tarik emosional, yang ketiga kinerja finansial, yang keempat produk dan pelayanan, yang kelima visi dan kepemimpinan, dan yang keenam lingkungan tempat kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kehumasan. Langkah pencegahan yang paling umum dilakukan adalah dengan mendayagunakan kehumasan. Unit kehumasan memiliki dua peran, yaitu peran pertama, menyampaikan informasi ke masyarakat mengenai hal-hal yang terjadi di perusahaan. Tentu saja hal-hal yang positif. Informasi positif berarti mampu meningkatkan persepsi positif bagi penerima informasi, menimbulkan optimisme, dan dampaknya meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap perusahaan. Yang kedua, berupa tindakan penjelasan terhadap berita negatif, baik berita negatif yang hanya sekedar gosip maupun yang benar-benar ada dukungan data atau fakta tentang kejadian tersebut. Keberhasilan mengatasi gosip tanpa fakta sangat tergantung pada dua hal. Yang pertama, sejauh mana kompetensi staf kehumasan dalam menyampaikan berita secara menarik atau newsy sehingga menarik minat pihak-pihak yang memiliki pihak akses penyebaran informasi. Faktor kedua, penentu keberhasilan mengatasi gosip tanpa fakta adalah tingkat efisiensi pasar. Efisiensi pasar berkaitan dengan kemampuan pasar menyalurkan informasi ke pihak-pihak yang berkepentingan. Prosedur dan budaya kerja. Prosedur dan sistem operasional sangat membantu dalam membenahi reputasi perusahaan. Karena reputasi berkaitan dengan kualitas produk dan layanan, maka prosedur dan sistem juga berkaitan dengan cara-cara memastikan pemenuhan kualitas tersebut. Yang termasuk ke dalam pengertian kualitas adalah yang pertama, kesesuaian produk dengan spesifikasi standar. Yang kedua, kesesuaian produk dengan tuntutan konsumen atau pemakai. Yang ketiga, harga yang sesuai atau konsumen menganggap bernilai mengeluarkan uang untuk produk Anda.
Yang keempat, ketepatan dan kecepatan penyerahan produk. Yang kelima, keamanan penggunaan produk. Yang keenam, produk sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Untuk memastikan kualitas produk dan terjaganya reputasi, perusahaan dapat mengevaluasi setiap tahapan dalam proses bisnis. Salah satu pendekatan analisisnya adalah menggunakan konsep rantai nilai. Dalam konsep rantai nilai, perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan sampai ke konsumen asalkan mampu mengelola aktivitas inti dan aktivitas pendukung. Yang termasuk ke dalam aktivitas inti adalah yang pertama, pengadaan bahan baku dan masukan lainnya. Yang kedua, proses kreasi, inovasi dan produksi. Yang ketiga, proses penanganan produk. Yang keempat, proses pemasaran sampai proses pelayanan purna jual. Yang termasuk aktivitas pendukung antara lain, yang pertama pengelolaan sumber daya manusia, yang kedua pengelolaan dan pengembangan organisasi, yang ketiga pengelolaan sarana dan prasarana. Tujuan utama manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Helkia Yohana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber risiko reputasi, di mana terdapat ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari sumber risiko reputasi tersebut. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama itu ada faktor pengaruh reputasi dari pemilik perusahaan dan perusahaan yang terkait, di mana pengaruh reputasi atau berita negatif dari pemilik perusahaan dan perusahaan lain yang terikat dan dengan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan peningkatan risiko reputasi pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kreativitas pemilik dan perusahaan yang terkait, kejadian reputasi pada pemilik dan perusahaan yang terkait akan sangat berpengaruh. Yang kedua, itu ada pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran etika bisnis ini terlihat dari melaluinya transparansi informasi keuangan dan kerjasama bisnis dengan stakeholdersnya. Dengan demikian, perlu diperhatikan apabila perusahaan melakukan pelanggaran terhadap etika dan norma bisnis yang berlaku secara umum. Yang ketiga itu ada kompleksitas produk dan kerjasama bisnis perusahaan, di mana produk yang kompleks dan kerjasama dengan mitra bisnis dapat terekspos pada risiko reputasi apabila terdapat kesalahpahaman penggunaan produk tersebut, di mana atau jasa pemberitahuan negatif pada mitra bisnis, misalnya jasa perbankan dengan produk bank assurance dan rekayasa dana. Oleh karena itu, jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk perusahaan yang kompleks serta jumlah materialitas kerjasama perusahaan dengan mitra bisnis dapat mempengaruhi resiko reputasi tersebut. Yang ketiga itu ada frekuensi materialitas dan exposure pemberitaan negatif perusahaan. Frekuensi dan materialitas pemberian jenis media dan ruang lingkup perusahaan, negatif perusahaan, termasuk pengurus perusahaan, dapat menimbulkan resiko reputasi. Materialitas pemberian negatif disebut dengan dampak ataupun pengaruh material dalam bentuk rupiah. Dari pemberitaan di media, banyak kejadian menunjukkan bahwa dampak pemberitaan negatif bisa menimbulkan pengaruh material yang besar. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan pengelolaan pemberitaan negatif ini agar tidak berpengaruh negatif terhadap bisnis perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah frekuensi materialitas keluhan, di mana
Frekuensi keluhan nasabah dan materialitas keluhan nasabah tentu saja sangat besar pengaruhnya pada reputasi material. Materialitas keluhan nasabah dimaksud itu adalah dampak ataupun pengaruh material dari keluhan nasabah tersebut, di mana terkadang ada dampak keluhan nasabah yang dimiliki pengaruh material yang cukup besar, terutama dari nasabah prioritas dan pihak ketiga dan lain-lain. Dengan demikian, perusahaan memperhatikan pengelolaan keluhan nasabah ini agar berpengaruh signifikan terhadap operasional perusahaan. Baiklah, terima kasih.